Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini saya akan menjelaskan tentang perkalian skalar 2 vektor. Nah, yang pertama, perkalian skalar 2 vektor jika yang diketahuinya bentuknya komponen. Nah, jadi seperti ini. Misalkan di sini vektor A, A1, A2, A3, dan vektor B, B1, B2, dan B3. Maka perkalian antara vektor A dan vektor B. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Maka kita tinggal kalikan tiap barisnya. A1 dikalikan dengan B1, kemudian ditambah A2 dikalikan dengan B2, ditambah A3 dikalikan dengan B3. Maka rumusnya kita tulis A1 dikalikan dengan B1 ditambah A2 dikalikan dengan B2 ditambah A3 dikalikan dengan B3. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kan nanti ada hasilnya A1 kali B1 berapa, A2 kali B2 berapa, dan A3 dikali B3 berapa hasilnya, kemudian tinggal kalian jumlahkan. Nah, maka itu jawabannya. Kemudian yang kedua, nah tadi kan kalau yang pertama jika diketahui komponen, nah diketahui vektor A, kemudian vektor B, gunakan rumus ini. Nah, ada juga jika diketahui sudut. Nah, misalkan di sini vektor A dan vektor B, di antara keduanya membentuk sudut. Maka untuk penyelesaiannya, vektor A dikalikan dengan vektor B sama dengan panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B dikalikan lagi dengan cos theta. Jadi kalau sudutnya theta maka dikalikan dengan cos theta. Kalau alfa berarti kalikan dengan cos alfa. Nah, jadi ini rumusnya ya, kalau diketahui sudut. Lanjut, kalau misalkan gini, jadi nggak selalu vektor A dikali vektor B. Ada juga soal yang pertanyaannya vektor A dikalikan dengan vektor A lagi. Nah, kalau digambarkan seperti ini, vektor A dikalikan dengan vektor A. Kalau tadi terlihat sudutnya di sebelah sini. Nah, kalau ini apakah terlihat sudutnya? Nah, tidak ada ya. Maka untuk sudutnya sudah dipastikan cos theta-nya itu 0. Gitu. Kalau kita tulis vektor A dikalikan dengan vektor A. Nah, maka di sini panjang vektor A dikali dengan panjang vektor A dikalikan dengan cos 0 gitu. Kalau cos theta di sini biasanya diketahui tetanya misalkan 60 derajat, berarti cos 60 derajat. Nah, kalau ini langsung jadi tetanya itu tuh 0 derajat gitu. Kenapa 0? Karena di sini tidak ada sudutnya. Sama dengan, nah, cos 0 itu hasilnya adalah 1. Berarti sisanya tinggal panjang A dikalikan dengan panjang A. Kalau A dikali A itu sama dengan A kuadrat. Berarti panjang A dikali panjang A sama dengan panjang A dikuadratkan. Sehingga ketika yang ditanyakan adalah vektor A dikali vektor A, itu sama aja dengan panjang vektor A dikuadratkan. Nah, jadi jika ada pertanyaan tentukan vektor A dikalikan dengan vektor A, maka langsung gunakan rumus yang ini. Gitu. Lanjut ke pembahasan soal latihan nomor 1. Jika diketahui vektor A 3, min 2, 1 dan vektor B 2, 3, dan 4, maka hasil perkalian vektor A dan vektor B adalah, nah berarti ini menggunakan rumus yang nomor 1 karena yang diketahui adalah komponennya gitu. Jadi tinggal kita substitusikan aja vektor A dikalikan dengan vektor B. Vektor A-nya bisa kita tulis ulang 3 min 2, 1 dikalikan dengan vektor B 2
3, 4. Nah, sama dengan tinggal dikalikan. 3 dikalikan dengan 2. 3 kali 2 kemudian ditambah min 2 kali dengan 3. Min 2 dikali 3 ditambah 1 dikali 4. 1 dikali 4. Nah, tinggal dioperasikan. 3 kali 2 hasilnya 6 ditambah min 2 dikali 3 hasilnya min 6 ditambah 1 kali 4 hasilnya 4 ya. Plus kali min berarti 6 min 6 plus 4. 6 min 6 hasilnya 0, maka sisanya tinggal 4. Sehingga hasil dari perkalian skalar vektor A dikali vektor B sama dengan 4 gitu. Bisa ya? Lanjut ke contoh nomor 2. Ini juga sama saja seperti yang nomor 1, hanya penulisannya aja. Ini bentuknya vektor basis ya. Terdapat I, vektor J, dan vektor K gitu. Maka vektor A dikalikan dengan vektor B. Nah, vektor A-nya supaya lebih mudah, maka kita tulis dalam bentuk vektor kolom. Jadi kita tulis angka-angkanya saja. 4 min 3, 2. 4 min 3, 2. Dikalikan dengan vektor B. 1, 2, dan 5. 1, 2, 5. Nah, kemudian kita kalikan 4 kali 1. 4 dikalikan dengan 1 tambah min 3 kali 2. Min 3 dikali 2 ditambah 2 dikalikan dengan 5. 2 kali dengan 5. Tinggal kita operasikan. 4 dikalikan 1 hasilnya 4 ditambah min 3 dikali 2 berarti hasilnya min 6 ditambah 2 kali 5 hasilnya 10. 4 ditambah min 6 plus kali min berarti 4 min 6 tambah 10. Nah, 4 min 6 hasilnya min 2 tambah 10. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 8. Nah, maka vektor A dikalikan dengan vektor B sama dengan 8. Kemudian nomor 3. Diketahui panjang vektor A. Nah, panjang vektor A simbolnya ada tanda mutlak ya. Panjang vektor A sama dengan 6 satuan. Kemudian panjang vektor B, nah simbolnya ini ada tanda mutlaknya, sama dengan 8 satuan. Dan sudut yang dibentuk kedua vektor yaitu A dan B, sudutnya sebesar 30 derajat. Nah, hitunglah perkalian skalar antara vektor A dan vektor B. Nah, kalau tadi contoh nomor 1 dan nomor 2 bentuknya komponen, nah kalau ini ada sudutnya, berarti kita gunakan rumus yang kedua. Coba saya ambil lagi. Nah, ini ya. Ketika ada sudutnya, kita pakai rumus yang ini. Rumusnya adalah panjang A dikali panjang B dikali dengan cos theta. Kita tulis ulang. Nah, rumusnya panjang A dikalikan dengan panjang B dikalikan dengan cos theta. Nah, panjang A sudah diketahui di soal. Panjang A 6 satuan, maka kita tulis 6 dikali dengan panjang B. Panjang B di sini 8, maka kita tulis 8 dikali dengan cos theta. Theta itu sudutnya di sini 30 derajat. Berarti cos 30 derajat. Nah, tinggal dikalikan. 6 dikali 8 hasilnya 40.
48 dikali dengan cos 30. Cos 30 kita harus ingat sudut trigonometri istimewa. Cos 30 derajat itu hasilnya nilainya setengah akar 3. Nah, tinggal kita operasikan 48 dibagi 2. 48 dibagi 2 hasilnya 24. Nah, akar 3. Selesai. Maka perkalian vektor A dikali dengan vektor B jika diketahui ada sudutnya, maka hasilnya di sini 24 akar 3. Gitu. Lanjut soal nomor 4. Nah, kalau ini sama ya, diketahui ada sudutnya. Diketahui vektor A dan vektor B membentuk sudut 60 derajat. Kemudian diketahui panjang A-nya 8 satuan dan panjang B-nya 6 satuan. Kalau tadi tentukanlah vektor A dikali vektor B. Nah, kalau yang ini vektor A dikalikan dengan vektor A ditambah vektor B. Nah, gimana cara penyelesaiannya? Saya tulis di sini. Yang ditanya vektor A dikalikan dengan vektor A ditambah vektor B. Nah, kita ingat ini pakai sifat distributif berarti ya. A dikalikan dengan vektor A, kemudian vektor A dikalikan dengan vektor B gitu. Itu adalah sifat distributif. Vektor A dikalikan dengan vektor ini ya, A kali vektor A ditambah, berarti ini tambah, vektor A dikalikan dengan vektor B. Vektor A dikalikan dengan vektor B, gitu. Maka kita harus cari terlebih dahulu vektor A kali vektor A, kemudian vektor A dikali dengan vektor B. Saya tulis di sampingnya. Langkah pertama kita cari dulu vektor A dikali vektor A. Ingat di awal tadi jika vektor A dikalikan dengan vektor A itu sama saja dengan panjang vektor A dikuadratkan gitu. Berarti tinggal kita substitusikan panjang vektor A. Nah, di soal udah ada 8, berarti 8 pangkat 2. Berapa 8 pangkat 2? Hasilnya 64. Nah, dapat A dikali vektor A. Kemudian satu lagi kita cari vektor A dikali vektor B. Vektor A dikali dengan vektor B. Rumusnya panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B dikalikan dengan cos theta. Panjang vektor A-nya di sini 8, kemudian panjang vektor B 6 dikalikan dengan cos theta-nya 60, mana tadi? Nah, ini ya. Theta-nya alias sudutnya 60 derajat. Nah, tinggal dihitung 8 dikali 6 hasilnya 48. Nah, kemudian cos 60 derajat. Nah, ini ya. Cos 60 derajat ini sudut istimewa, hasilnya adalah 1/2. Berarti 48 dibagi 2 hasilnya 24. Nah, sudah dapat. Tinggal kita substitusikan. Vektor A dikali vektor A hasilnya 64. Ditambah vektor A dikali vektor B hasilnya 24. Tinggal dijumlah 64 ditambah 24 hasilnya 88. Tuh, selesai.